Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Happy Sunday buat teman-teman semuanya. Nanti malam kita akan ada live streaming ya, seperti yang saya sampaikan di previous video untuk Cardano. Jadi kita akan ada live streaming untuk ngebahas seputar altcoins, kemudian juga pembahasan seputar makro. Saya pengen diskusi sebenarnya sama teman-teman, karena harusnya seru nih kita ngebahas tentang sebuah tanda kutip katalis ya, yang sekiranya yang sebenarnya ini part of antisipasi sih kalau saya bilangnya teman-teman. Tapi nanti ya mungkin lebih seru kita bahas di sana ya. Sementara per update ini kita akan bahas dulu kondisi terkini dari Bitcoin selepas data inflasi. Jadi kita ngelihat waktu kayaknya sekitar hari Kamis ya teman-teman, saya kasih update ke kalian ya pagi-pagi subuh gitu. Itu setelah data GDP dan menjelang inflation report. Memang waktu itu Bitcoinnya cenderung rebound. Nah sekarang teman-teman, kendalanya adalah kalau kita ngelihat ternyata rilis data di hari Jumat ya untuk PCE Price Index alias Inflation Report itu nggak sesuai dengan ekspektasinya loh. Dalam artian di sini kita ngelihat angka dari 2,8% previously-nya itu turun forecast-nya jadi 2,6%. Tapi ternyata tetap ya steady di angka 2,8%. Dan untuk PCE Price Index-nya di 2,5% jadi 2,7%, malah ada kenaikan sekitar 0,2%. Nah kondisi ini tuh sebenarnya sering kali dikenal dengan istilah stagflation. Stagflation tuh maksudnya diambil dari kata stagnan dan inflation ya. Dan di sini apa sih yang menjadi indikatornya teman-teman? Yaitu ketika the Fed meningkatkan suku bunga guna menekan inflasi, tapi di saat yang bersamaan inflasinya tidak turun, namun keadaan growth ekonominya itu melemah. Jadi kita ngelihat GDP waktu rilis yang advance datanya di hari Kamis itu angkanya turun dari 3,4% jadi 1,6%, which means lebih dari 50%. Maka di sini sebenarnya merupakan indikasi adanya pelemahan kondisi perekonomian di Amerika Serikat. Nah, ini sebenarnya untuk menjadi komponen stagflation hanya butuh satu komponen lagi, yaitu unemployment rate yang angkanya meningkat secara drastis. Ya, jadi tiga komponen itu adalah inflasi tetap tinggi, ekonomi melambat, dan unemployment rate itu naik alias pengangguran meningkat. Nah teman-teman, unemployment rate atau pengangguran itu efeknya lagging. Jadi kalau misalkan kita bilang ya kondisi pelemahan ekonomi sedang terjadi saat ini, ya otomatis nggak secara ini sekarang banget ini juga gitu loh, langsung terjadi peningkatan pengangguran gitu. Peningkatan pengangguran ini bisa terjadi mungkin agak lagging efeknya, probably 3-6 bulan atau bahkan 1 tahun gitu. Nah, nanti sebenarnya ada data yang mungkin saya pengen bisa tunjukin ke teman-teman, tapi mungkin nggak di sini. Kita mungkin akan bahas pada saat live streaming nanti. Nah, intinya apa? Intinya adalah satu, teman-teman. Kita ngelihat bagaimana respon market dulu deh terhadap data inflasi itu. Kalau misalkan kita sederhanakan dari angka inflasi ini, itu langsung keluar ya, dalam tanda kutip tuh, kondisi-kondisi yang sangat-sangat negatif ya, berbicara soal Fed kemungkinan tidak jadi pangkas suku bunga di tahun 2024 ya. Jadi Fed possibly not rate cut ya. Coba kita lihat ya dengan statement seperti ini ya. The Fed might not be done raising interest rate just yet. Yang ini sih nggak mungkin ya. Dalam artian the Fed udah clear gitu loh ketika dia bilang bahwa kita nggak perlu yang namanya istilahnya naikin suku bunga lagi gitu ya. Dia sudah topping gitu loh. Sudah mentok, udah di puncaknya gitu loh. Tapi kalau kita ngelihat ini yang sebenarnya jadi concern, Fed likely to hold rates steady and warn of the risk of delay to cut. Nah, penundaan lagi. Mungkin nggak September, mungkin bisa jadi Oktober, mungkin bisa jadi November gitu ya. Mundur doang. Bukan berarti dia nggak cut ya, tapi mundur doang. Nah, ini merupakan resiko yang sebenarnya bisa dibilang menjadi mungkin salah satu trigger untuk market terkoreksi. Namun menariknya, kalau kita ngelihat S&P 500 kemarin, reactionnya nggak terlalu yang gimana banget. Kita bisa lihat angkanya tuh steady ya. Dalam artian menyambut GDP dia malah naik, kemudian setelah PCE dia malah steady gitu. Tapi apakah ini adalah sebuah tanda bahwa ini adalah akhir dari koreksinya S&P 500? Nah sebenarnya patokan utama kita tuh adalah di pergerakan hari Senin nanti. Kalian bisa lihat
ini terdapat exponential moving average 21. Jadi kalau misalnya saya hapus dulu ya, ini saya coba untuk hilangin teman-teman supaya lebih enak melihatnya ya. Kita gunakan hanya yang 21 saja, which means yang warna biru. Nah, kalian lihat. Ini namanya adalah break and retest, which means possible untuk lower low. Worst case scenario, ini untuk S&P 500. Nah, kemudian kalau kita ngelihat weekly-nya, ya weekly-nya sih sebenarnya better. Kenapa? Karena kita berhasil bertahan di atas EMA 21 pada perspektif weekly, dan closing-nya kita tuh seperti bullish harami candlestick pattern. Dimana yang namanya bullish harami itu seperti candle hamil, ya, candle orang hamil teman-teman. Jadi kalau kita ngelihat di sini, ini bahasanya kayak gini nih tuh, bullish harami. Ya, second candle itu berada di dalam candle yang sebelumnya. Jadi apa teman-teman sekalian? Ya, bisa dibilang kata lainnya adalah inside bar. Ya, ini inside bar aja. Nah, next week ini S&P 500 punya PR, dia harus nge-break antara high point-nya atau low point-nya. Nah, ya, ketika dia break high point atau low point, di sini baru kita bisa ngelihat ya, kira-kira bias berikutnya tuh seperti apa. Nah, di sini ya pada intinya kalau kita ngelihat buy proses yang terjadi dengan kondisi closing weekly seperti sekarang, sebenarnya sih tendensinya adalah dia bisa rebound lagi. Which means apa? Kalau memang dia mau turun, probably dia akan ngambil liquidity di sini dulu before akhirnya dia spike down. Ya, itu bisa jadi satu pertimbangan yang kita harus perhatikan. Karena kalau kalian gunakan Fibo retracement dari top ke bawah seperti ini, tepat di level yang sama, itu lebih kurang adalah area golden ratio-nya. Ya, tentu saja menjadi pertimbangan untuk market bisa terkena rejection dan kembali turun. Nah, kenapa Kevin bahasnya S&P 500 bukan Bitcoin gitu? Ya, karena sebenarnya ini masih punya korelasi yang cenderung positif. Cuman, kalau kita ngelihat, Bitcoin recently pergerakannya agak berbeda, bertolak belakang dari S&P 500. Saya nggak tahu reasonnya apa, tapi mungkin karena FAT-FAT yang berlangsung. Ya, baru banget kayak kemarin saya inform, new FAT ya, nih FAT baru di market crypto ya, itu soal Samurai Wallet ya kan, katanya itu menjadi salah satu dampak, maksudnya salah satu penyebab lebih tepatnya untuk Bitcoin mengalami koreksi pada saat news itu dikeluarkan teman-teman, selisihnya 1 jam lebih kurangnya, dan akhirnya Bitcoin terkoreksi. Jadi apa? Ibaratnya apa? Sentimen internalnya ini lagi negatif. Nah, didukung dengan S&P 500 yang naiknya nanggung. Jadi mungkin ini juga menjadi salah satu penyebab Bitcoin nggak terlalu kuat ya untuk nanjak gitu loh. Sentimen masih negatif, data dari ya tadi yang tadi kita sudah jelaskan gitu ya, ngebahas soal stagflasi. Dan by the way, kalau teman-teman pengen butuh informasi detailnya, silahkan search ya di YouTube channel saya. Itu ada teman-teman membahas tentang mengenal stagflation. Dan itu saya sudah upload dari tanggal 12 Juni 2022. Karena memang pada saat itu kita sempat ada pembahasan juga, worst case scenario adalah US kalau masuk stagflation, which is ini yang berbahaya sekali. Kenapa? Ekonominya turun drastis, inflasinya tetap tinggi, ya, penganggurannya meningkat. Nah, kalau kondisinya kayak gini, stock market mungkin akan susah untuk dapat money flow, guys. Kenapa? Karena orang nggak bisa, orang fokusnya bertahan hidup. Ya, mereka punya uang, mereka butuh bahan baku, mereka butuh beli makanan, harganya tinggi, inflasi. Tapi di saat yang sama, lapangan pekerjaan berkurang. Kenapa? Karena kondisi perekonomiannya itu lagi mampet lah, kita bilangnya kayak gitu. Nah, mampet ini maksudnya gimana, Vin? Ya, secara gampangnya adalah para investor, pengusaha, itu nggak melakukan ekspansi. Kenapa? Karena daya beli masyarakatnya turun. Nah, ini kalau misalkan buat bertahan hidup aja susah, gimana kita ngomong buat investasi? Ya, itu sebenarnya satu concern yang kita perlu perhatikan. Ya, itu doang sih, teman-teman. Tapi ya doangnya ini tetap menjadi resiko ya. Yang kita ketahui ya, maybe that's the late the late black swan event ya kan. Kita nggak pernah tahu teman-teman, ternyata ketika kita semua berpikir bahwa it's up only, ya ternyata masih ada resiko yang tidak bisa kita duga-duga ya. Seperti contohnya ya kemarin ya, perang, atau lebih tepatnya ini hari pertama ya kan, drone dari Iran ke Israel, kemudian Israel balas dengan rudal, wah langsung harganya gonjang-ganjing ya kan, lebih kurangnya. Dan teman-teman sekalian, kalau kita ngelihat Bitcoin overallnya apa sih idenya? Sebenarnya Bitcoin flat, konsolidasi, dan saya pun sebenarnya udah start boring gitu ya kalau ngeliatin harga Bitcoin only gitu. Ini udah start boring, tapi justru bagus. Kalau teman-teman udah ngerasa start boring, it means apa?
Ini artinya ada possibility market akan bergerak impulsif soon, ya, pretty much very very soon. Karena mereka bergerak ketika momen-momennya retail itu lagi nggak terlalu aktif gitu. Dan kita bisa lihat juga teman-teman, BlackRock sendiri itu sampai udah 3 hari loh dia nggak belanja teman-teman ya. Akhirnya 3 hari ini outflow-nya lumayan terasa, 120 juta, 217 juta, kemudian 83 juta dolar ya. Dan ini berarti average-nya itu adalah sekitar 100 juta ya, 100 juta dolar per harinya teman-teman. Sorry, karena 3 hari lebih kurang 420-an ya, berarti lebih kurangnya sekitar 340 juta dolar. 140 juta dolar per harinya untuk outflow-nya. Ya, ini sepanjang dari tanggal ulang tahun saya sampai tanggal 26 April ya, di penghujung hari Jumat kemarin. Luar biasa teman-teman sekalian. Ya, ini tentu saja menjadi satu concern juga bagi kita ya. Ada timbul pertanyaan, kenapa BlackRock stop belanja gitu? Kenapa klien-kliennya stop belanja? Ya, mungkin next week kita akan tahu jawabannya. Apakah karena mereka sebenarnya sekedar hanya menunggu informasi ini, ya sehingga mereka baru mulai belanja lagi next week gitu loh. Setelah melihat, oh ternyata nggak terlalu mengerikan ya, oh, kita masih belanja nih gitu. Nah itu mungkin baru ketahuan hari Senin teman-teman. Kita baru lihat lagi respon mereka atas data-data yang dirilis sejak GDP sampai ke inflation report. Kita perlu tahu mereka kira-kira actionnya seperti apa ya. Nah teman-teman sekalian, untuk Bitcoin, ngelihat dari perspektif daily closure, ini sebenarnya menunjukkan bahwa risk untuk Bitcoin turun tuh masih lumayan tinggi. Kenapa? Karena harga naik, ya, testing exponential moving average 21, dapat evening star, ya, sempat spinning top, tapi kalian lihat next day-nya closing-nya tidak ada konfirmasi. Konfirmasinya adalah dia close lower, ya, lebih rendah daripada open candle kemarinnya. Dan hari ini sebenarnya ada upaya harga menekannya lebih jauh untuk dia turun. Tadi sudah sempat nyentuh 62.400, tapi kemudian dia berusaha untuk rebound dan balik lagi. Dan yang lebih menariknya lagi apa? Yang lebih menariknya lagi adalah malam hari ini Bitcoin Dominance memberikan kita konfirmasi untuk alts bergerak lebih bebas gitu ya. Jadi tadi sebenarnya waktu siang hari ya, wait a minute guys, let me give you guys a hint ya. Sini, kemudian di sini. Nah, teman-teman bisa lihat siang tadi lah ya, saya sempat inform ke teman-teman juga, dimana kita melihat pada prosesnya di sini ya, Bitcoin Dominance tuh memang sebenarnya ada trend line, kemudian dia naik terbatas membentuk ascending triangle, ascending channel, atau kita bisa bilang dengan bearish flag pattern. Malam ini kita dapat konfirmasi ya, kita ngelihat akhirnya Bitcoin Dominance turun nih, kena rejection. Nah, ini adalah good sign juga. Besok mungkin pembahasan kita akan lebih menarik teman-teman ya, ngebahas tentang seputar pergerakan daripada altcoins. Karena tadi per Bitcoin Dominance-nya drop kayak gini, kita bisa lihat Ethereum, USDT itu nanjak impulsif banget. Ini bisa dibilang kayak transisi ya, money flow-nya dari Bitcoin ke Ethereum. Dan yang lebih menariknya lagi apa? Mereka nggak peduli apa yang terjadi sama Bitcoin ya. Yang kita lihat cuman kayak, wah Bitcoin kayaknya bodo amat nih gitu ya dengan kondisi daripada altcoins-nya gitu kan. Jadi kayak slow aja gitu. Nah, maksudnya apa sih ya? Jadi agak mabuk ya teman-teman ya. Nah, intinya gini guys ya. Intinya ya, untuk progres saat ini Bitcoin gimana kabarnya? Bitcoin masih di dalam falling wedge pattern. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, kita juga masih melihat adanya yang namanya divergence. But at least kita nggak ngelihat itu di time frame 4 jamnya. Kita ngelihat itu di time frame 1 jamnya. Jadi dia tetap stick ya, dimana harga itu terus turun, create lower low, tapi kita ngelihat dari RSI-nya ini still positive. Bahkan kita udah masuk ke dalam teritori 50 ya, indeksnya udah di atas 50. Which means apa? Harusnya di momen kondisi seperti ini, kecenderungan Bitcoin akan lebih didominasi oleh buyers. Contohnya seperti ini. Ya. Ini kalian perhatikan. Range di atas indeks 50. Every time Bitcoin di atas indeks 50, kalian bisa lihat dia naik. Ya, konsolidasi, fake out turun dikit, setelah dia naik, dia juga naik lagi di sini ya, teman-teman. Nah, cuma kalau udah sampai area overbought, dia koreksi dulu gitu. Tapi apakah pasti akan turun begini? Enggak juga ya. Kita ngelihat dia naik lagi, ya usaha lagi. Pokoknya selama indeks di atas 50, kita lihat masih bisa naik lagi teman-teman ya. Begitu pun seterusnya. Karena memang sebenarnya ya itu adalah zona bullishnya kalau kita bilang gitu kan. Jadi untuk saat ini Bitcoin tuh punya PR. Kalau untuk RSI-nya dia harus
coba untuk claim zona bullishnya gitu ya, di atas 50 untuk indeksnya. Dan saat ini kalau misalkan kita perlu itu terkonfirmasi, saya pikir sekaligus Bitcoin ya membutuhkan yang namanya breakout terhadap falling wedge patternnya juga. Jadi kita udah ngeliat pola ini ketika harga Bitcoin ini posisinya sebelumnya naik ya, jadi kita anggapnya ini dia naik up and then reject and then turun slowly ya, dan kita ngelihat sekarang udah retest terhadap order block di time frame 1 jam. Jadi yang 1 jam ini yang kemarin saya sempat saya mention ya ke teman-teman, order block ini memang menjadi kunci untuk dia tahanan bawah, dan kita menggunakan Fibonacci retracement itu dapatnya pas guys di 0,618 dan 0,71 kita udah dapat reaction ya, minimal apa? Minimal dia bertahan dulu ya. Ketika dia bertahan, ada bayangan, wah ini mudah-mudahan ya berpotensi menjadi higher low-nya dia gitu loh. Nah, untuk konfirmasinya gimana? Apakah ini higher low-nya dia? Kan ya sampai sekarang kita nggak tahu. Ya, jawabannya adalah tunggu breakout ini valid. Ketika breakout ini valid, kita melihat ada yang namanya market structure shift. The moment market structure shift terjadi, itulah artinya kita bisa mendapati konfirmasi bahwa ini memang adalah higher low kita. Dan sudah ada higher high, which means kalau dia pullback ada potensi seperti ini. Ya, kira-kira seperti itu. Lalu bagaimana jika seandainya tidak terjadi breakout? Ya, itu yang saya bilang tadi. Maka tekanan jual masih bisa mendorong Bitcoin untuk turun sampai ke $60.000 lagi. Jadi kita retest terhadap area tersebut ya. Jadi ini kalau kalian lihat nih ada 2 magnet nih ya yang saya tambahkan teman-teman. Magnet yang di bawah ini disebabkan oleh apa ya? Kalau misalkan selling pressure-nya masih lebih dominan ya. At least sementara sampai dengan hari ini pun ya kita ngelihat Bitcoin sebenarnya overall-nya konsolidasi ya, back and forth. Tapi kenapa sih saya perlu bahas lagi untuk kecil-kecil seperti ini? Ya tujuannya adalah kalau teman-teman trading ya mungkin di altcoins ya, kalian bisa manfaatkan situasi ini supaya kalian bisa dapat gambaran idenya. Oh nanti per Bitcoin breakout, wah ini berarti oke nih. Seandainya kalian melihat ada setup long yang bisa dieksekusi ya, coba untuk eksekusi. Contoh misalnya, ini contoh ya, bukan merupakan sebuah signal teman-teman, tapi saya ngelihat near protocol dari kemarin udah sangat tempting gitu loh. Dalam artian, loh saya ngeliat near protocol bagus kok, harganya naik ya kan. Lihat daily juga, posisinya dia udah breakout dari istilahnya dari trend line-nya gitu kan. So everything about near so far so good gitu. Dan kita hanya butuh satu validasi, yaitu Bitcoin gitu ya kan. Kalau Bitcoin udah kasih konfirmasi, enak, buy-nya juga lebih gampang untuk performnya. Kalau enggak, ya kayak tadi, walaupun istilahnya kita ngelihat near protocol posisinya bagus, tetap aja gitu ya. Every time Bitcoin-nya ketarik turun, tetap aja dia kena dampak gitu loh. Jadi susah untuk performnya. Ya kemudian sempet tuh kemarin ngelihat LTC, cuma LTC sih harusnya dia udah nyampe ke dalam area inefficiency ini, jadi mengurangi probabilitas untuk dia perform. Ya lain ceritanya kalau tiba-tiba di sini kita ngelihat ada reaction yang positif, dia bisa rebound lagi, ya itu mungkin bisa jadi sebuah kesempatan. Tapi ya kondisi kayak begini ya ini ya nggak semuanya teman-teman ya, bisa dibilang nggak semuanya enak ya. Kita ngelihat ada beberapa setup yang sebenarnya bisa dieksekusi untuk long, tapi ya it all depends on Bitcoin-nya juga. Sehingga untuk saat ini saya sangat mempertimbangkan minimal kalau misalnya mau masuk teman-teman, lihatlah dia breakout dulu ya. Kalau dia breakout, ini kan ada potensi jadi inverted head and shoulders juga. Nah ini kan berarti ningkatin kita punya confluence ya, meningkatkan kita punya keyakinan bahwa oke, ini adalah potensi higher low dan harusnya setelah ini ada potensi untuk dia nanjak. Kalau itu belum terjadi, jangan buru-buru. Karena apa teman-teman? Itu jadinya spekulasi. Kita nebak-nebak, ini kayaknya bottomnya nih, ini kayaknya bottomnya, ini kayaknya bottomnya, turun terus. Kalau udah kayak begitu, ya udah, cuma tinggal telan-telan ludah aja. Apalagi kalau udah terlanjur masuk. Kira-kira seperti itu. Oke, so tomorrow kita bakal ketemu, atau lebih tepatnya nanti malam ya teman-teman, kita bakal ketemu di live streaming di YouTube channel ini. So standby buat teman-teman semuanya. Buat kalian yang sudah subscribe ya, thank you very much for watching this video. And buat teman-teman yang belum subscribe, make sure kalian subscribe YouTube channel ini untuk bisa dapetin update setiap harinya teman-teman seputar crypto market dan Bitcoin. And of course teman-teman sekaligus mau remind, jangan lupa untuk gabung ke grup Telegram kita, it's free. Kindly check link yang ada di kolom description. Dan buat teman-teman yang sudah terregistrasi untuk Discord alias Advanced Group untuk periode bulan Mei, harap bersabar ya. Nanti menjelang tanggal 1 Mei kalian akan dapat linknya. Dan per tanggal 3 kalau nggak salah kita udah akan ada live
udah akan ada webinar. So make sure kalian cek ya linknya nanti dan kontak admin kita. Alright, God bless and I'll see you guys again in the next update and happy Sunday guys. Cheers, bye bye.